Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Trimoyanti dengan NIM 1803020022 akan memberikan hasil studi analisis dampak lalu lintas pada pembangunan SPBU PT Pejuang tingkat akhir. Dengan latar belakang, pembangunan suatu kawasan atau lokasi tertentu mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas di sekitarnya. Jika prasarana yang ada tidak dapat mendukung kegiatan lalu lintas tersebut, maka perlu dilakukan suatu kajian dan tindakan dalam hal penanganan prasarana tersebut atau pengaturan manajemen lalu lintasnya. Rencana pembangunan SPBU PT Pejuang tingkat akhir di ruas Jalan Sutisna Senjaya nomor 22 membuat munculnya dampak negatif berupa penurunan tingkat pelayanan dan kinerja ruas jalan yang perlu dihindarkan. Peningkatan volume lalu lintas akan berakibat membesarkan visi rasio pada jalan-jalan di sekitar kawasan tersebut yang terkena dampak akibat adanya bangkitan baru, dan apabila tidak diimbangi dengan perbaikan atau peningkatan kapasitas jalan akan berakibat timbulnya kemacetan lalu lintas. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dibangunnya SPBU PT Pejuang tingkat akhir akan menimbulkan tarikan maupun bangkitan yang disebabkan tenaga kerja operasional. Lalu lintas dari bangkitan atau tarikan tersebut diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan persimpangan, ruas jalan, kebutuhan fasilitas parkir, fasilitas angkutan umum, serta fasilitas pejalan kaki di sekitar lokasi. Selanjutnya, timbulnya aktivitas atau hambatan samping di sekitar lokasi. Maksud dan tujuan adanya SPBU: memprediksi dampak yang ditimbulkan dari pembangunan SPBU Pejuang tingkat akhir, menentukan bentuk peningkatan atau perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi akibat SPBU PT Pejuang tingkat akhir, menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan atau perbaikan, mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang dalam meneruskan proyek SPBU PT Pejuang tingkat akhir sebagai alat pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama, mengumpulkan data sekunder, kemudian mengumpulkan data primer, analisis kondisi dasar atau baseline, dan pelingkupan atau scooping, analisis pemodelan transportasi, analisis kinerja jaringan jalan, analisis kinerja ruas jalan, analisis kinerja simpang tak bersinyal, analisis pejalan kaki, analisis parkir, dan analisis penanganan dampak. Lokasi bangunan. Rencana lokasi pembangunan SPBU Mini Type D PT Pejuang tingkat akhir terletak di ruas jalan provinsi, yaitu di ruas Jalan Sutisna Senjaya, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, dengan koordinat garis lintang 71955S dan garis bujur 108 derajat 1403 yang diperoleh dari pencitraan satelit Google. Berikut adalah peta menurut Google Earth. Di sini ada site plan dari SPBU. Kemudian profil pengembang. Perusahaan PT Pejuang tingkat akhir dengan alamat perusahaan Jalan WR Supratman nomor 34, Kelurahan Pamalayan, Kecamatan Ciamis. Nomor telepon 082131215633, bentuk hukum PT, nomor IMB sedang diproses. Kemudian kegiatan usaha perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU Type D. Luas yang memiliki luas 2056 meter kubik. Kemudian ada penanggung jawab yaitu Muhammad Farid yang memiliki jabatan sebagai direktur dan berdomisili di Jalan Kita Masih Panjang, Kelurahan Ciamis. Selanjutnya, berikut adalah kapasitas ruas jalan terdampak. Dengan kapasitas jalan Type D nilai 3.300 SMP per jam, penyesuaian lebar jalur yaitu 4 meter, penyesuaian pemisah arah 50-50, 50-50, penyesuaian hambatan samping dengan jalan curbs 4/2 diameter, jarak 0,3 meter hambatan samping, penyesuaian ukuran kotak
dengan kapasitas jalan total 2 arah. Berikut adalah diagram dari periode sibuk dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan periode sibuk dari 2 arah. Selanjutnya terdapat split distribution dan fluktuasi volume lalu lintas. Dengan split distribution yaitu Lanut menuju Cihideng dengan 52% dan dari Cihideng ke Lanut 48%. Kecepatan bebas ruas, di mana kecepatan arus bebas memiliki 52,127 km per jam. Kecepatan aktual survei manual dapat dilihat dengan kecepatan aktual speed gun. Kemudian inventarisasi hasil analisis kecepatan yang didapat, kami memilih dengan survei manual yaitu 65,45 km per jam. Kemudian simulasi kinerja lalu lintas kondisi mobilisasi peralatan dan material. Terdapat tabel pembebanan ruas jalan terdampak, kemudian perubahan kinerja ruas jalan, tingkat pertumbuhan lalu lintas di ruas jalan terdampak, kemudian terdapat tabel perbandingan kinerja jaringan jalan terdampak. Penilaian kerja. Dari hasil pembandingan kinerja yang telah dianalisis, dapat diambil kesimpulan bahwa dari kondisi existing, saat tidak dilakukan penanganan dampak atau do nothing, kinerja jaringan jalan pada saat kondisi operasional sampai dengan 5 tahun ke depan, operasional SPBU PT Pejuang Tingkat Akhir menurunkan tingkat kinerja lalu lintas di ruas Jalan Sutisna Senjaya dari Type B menjadi Type C. Sedangkan jika dilakukan penanganan dampak atau do something, maka kinerja jaringan jalan pada saat kondisi operasional sampai dengan 5 tahun ke depan, operasional stasiun SPBU tidak akan mengalami peningkatan tingkat pelayanan jalan. Adapun beberapa penanganan seperti berikut. Yang pertama, menambahkan lebar jalan dan mengurangi hambatan samping di jaringan jalan terdampak. Salah satu cara untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan agar tidak mengalami penurunan yaitu dengan memperlebar jalan dan meminimalisir hambatan samping. Berikut merupakan perhitungan kapasitas jalan jika dilakukan penanganan dampak lalu lintas dengan menambah lebar jalan dan meminimalisir hambatan samping. Berikut bisa dilihat dari tabel. Kemudian, hasil analisis tersebut didapatkan dari penambahan lebar jalan yang semula 6 meter menjadi 8 meter dan meminimalisir hambatan samping yang semula sedang menjadi rendah. Sehingga didapatkan hasil dari kinerja ruas terdampak pada kondisi existing, operasional, dan proyeksi 5 tahun ke depan tidak mengalami penurunan tingkat pelayanan jalan, yaitu tetap pada level B yang berarti bahwa kondisi arus stabil dengan kecepatan sekurang-kurangnya 70 km per jam. Kepadatan lalu lintas rendah, hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan. Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. Berikut terdapat analisis parkir dengan jumlah yaitu 40 meter kubik. Penyediaan parkir diperuntukkan untuk pusat perdagangan, pusat perkantoran, sekolah, hotel atau penginapan, rumah sakit, bioskop. Kemudian terdapat standar jumlah kebutuhan dengan status kelebihan dengan status kelebihan 24 SRP dan minimal 24 SRP dan maksimal kelebihan 6 SRP. Dengan kapasitas parkir yang disediakan oleh pihak pembangunan berarti masih tersisa cukup banyak area untuk parkir. Mengingat sebagian besar pengunjung dalam penggunaan fasilitas parkir hanya dalam keadaan tertentu, misalnya akan ke toilet, akan menunaikan ibadah sholat di musola, atau akan membeli sesuatu di minimarket. Sedangkan area parkir untuk karyawan, kapasitas parkirnya masih dapat menampung kebutuhan parkir di kawasan SPBU PT Pejuang Tingkat Akhir. Kemudian, analisis pejalan kaki.
Manajemen pejalan kaki dalam pembangunan stasiun SPBU PT Pejuang Tingkat Akhir difokuskan pada penyediaan fasilitas penyeberangan di depan lokasi objek. Melihat dari kondisi existing, memang belum ada pergerakan aktivitas dari pejalan kaki. Dasar-dasar penentuan jenis fasilitas penyeberangan adalah sebagai berikut. Fasilitas penyeberangan berdasarkan PVCU, yaitu merekomendasikan zebra cross dengan lapak tunggu, pelican dengan lapak tunggu. Selanjutnya, berdasarkan data yang didapat pada survei pejalan kaki, didapatkan hasil analisis sebagai berikut. Rata-rata perhitungan antara jumlah pejalan kaki yang menyeberang dengan jumlah pejalan kaki yang melintas di depan lokasi objek menunjukkan angka P kuadrat lebih kecil dari 10 pangkat 8 dengan jumlah pejalan kaki yang menyeberang kurang dari 50 dan jumlah pengendaraan yang melintas lebih dari 500, maka fasilitas penyeberangan yang direkomendasikan adalah zebra cross. Akan tetapi, melihat dari aktivitas atau pergerakan pejalan kaki di lokasi tampak tidak begitu banyak, maka kebutuhan fasilitas penyeberangan orang belum begitu dibutuhkan di kawasan pembangunan. Berikut adalah site plan dari PT Pejuang Tingkat Akhir. Kemudian di sini ada denah SPBU-nya. Selanjutnya ada spekulasi dan konflik dari SPBU PT Pejuang Tingkat Akhir. Ada jalur evakuasi, kemudian rekomendasi tahap operasional, gambar-gambar berikut dan sebelumnya itu kami buat dari AutoCAD secara manual. Kemudian kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan SPBU PT Pejuang Tingkat Akhir yang terletak di ruas Jalan Sutisna Senjaya mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas di kawasan sekitarnya dan secara langsung akan memberikan dampak terhadap kinerja lalu lintas. Namun demikian, sesuai dengan hasil analisis yang dilakukan oleh tim kelompok 4 ya. Harusnya di kelompok 4 membuktikan bahwa dampak yang ada tidak sampai menurunkan tingkat pelayanan atau level of service lalu lintas secara signifikan. Kinerja ruas Jalan Sutisna Senjaya Cihideng sebelumnya memiliki rasio 0,396 dan Jalan Lalu Sutisna Senjaya sebelumnya yang memiliki visi rasio 0,438 dengan tingkat pelayanan B, yang memiliki arti bahwa di ruas jalan tersebut kondisi arus stabil dengan kecepatan maksimal 70 km per jam. Kepadatan lalu lintas rendah, hambatan internal lalu lintas belum mempengaruhi kecepatan. Pengemudi masih punya cukup kebebasan untuk memilih kecepatannya dan lajur jalan yang digunakan. Setelah dilakukan analisis pada tahap operasional SPBU PT Pejuang Tingkat Akhir, visi rasionya menjadi 0,417 dengan tingkat pelayanan jalan tetap B, dan Cihideng Sutisna Senjaya visi rasionya menjadi 0,459 dengan tingkat pelayanan jalan tetap. Sedangkan analisis yang dilakukan pada 5 tahun setelah beroperasional tingkat perjalanan jalan pada ruas Jalan Sutisna Senjaya Lanut menjadi 0,420 dengan level B, dan Jalan Cihideng Sutisna Senjaya menjadi 0,430 dengan level B. Untuk itu, perlu adanya implementasi manajemen dengan rekayasa lalu lintas agar tidak terjadi penurunan tingkat pelayanan jalan pada ruas Jalan Sutisna Senjaya, sesuai dengan analisis dan pembahasan sebelumnya. Saran, dari hasil analisis di atas, maka dalam rangka mempertahankan kondisi kinerja ruas jalan harus tetap bagus, maka perlu adanya antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa yang akan datang, yaitu dengan menerapkan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas. Beberapa saran yang diusulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu koordinasi kepada pihak yang terkait dalam penerapan dan penanganan dampak lalu lintas stasiun SPBU PT Pejuang Tingkat Akhir, baik dengan Dinas Perhubungan, Dinas PU, Polres, dan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, perlunya pengawasan dan evaluasi untuk kerja lalu lintas sekitar kawasan setelah SPBU PT Pejuang Tingkat Akhir mencapai operasional yang optimal. Yang ketiga,
Analisis dampak lalu lintas ini dilakukan untuk prediksi 5 tahun dan untuk tahun selanjutnya perlu melakukan review dan evaluasi kajian yang lebih komprehensif. Yang keempat, perlu penerapan usulan-usulan dampak lalu lintas yang telah dikaji sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap lalu lintas dapat diatasi sebelum melakukan pembangunan stasiun SPBU PT Pejuang Tingkat Air. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam hasil analisis studi hasil analisis dampak lalu lintas SPBU PT Pejuang Tingkat Akhir. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.